pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Firman-Nya mengawali kuliah subuh kita ini, rasa puji dan syukur kembali kita persembahkan ke diri Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti satu detik pun nikmatnya mengalir kepada kita. Alhamdulillah pagi ini kita bangun, kita berwudu, kita berjalan ke masjid, masuk ke masjid, mungkin ada tahiyatul masjid, mungkin ada sunat rawatib, diiringi dengan sholat subuh berjemaah, mendengarkan pengajian ini. Kalau hitung-hitung dari awak jago tadi sampai kini lah berapa lu nawak dapat. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai kita bangun dari tidur tadi sampai kita tidur kembali, hidup kita selalu di bawah berkah Allah, amin. Selalu di bawah rahmah Allah, amin. Selalu mendapat pahala, amin. Tentu pahala yang berlipat ganda, juga tentu pahala yang mengantarkan kita masuk surga enaknya, amin ya rabbal. Kurang semangat, amin ya, amin ya rabbal. Salat beri salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Ibu sekalian, para buya-buya kami, ustaz-ustaz kami, ibu-ibu, anak-anak yang hadir pagi subuh ini. Kajian kita pagi ini saya mencoba mengkombinasikan surah Al-Ankabut dengan hadis Rasulullah yang terdapat dalam kitab Minhajul Muta'allim. Judulnya adalah orang celaka masuk neraka. Jadi judul kita ibu, orang celaka masuk neraka. Celaka tu baswa atau biailan. Bapak Adisan, orang celaka tu ada. Kalau basawa tidak selesai, saya coba melihat dalam kamus itu ya. Ini orang celaka tu orang yang tidak beres, orang yang tidak selesai, kayak itu kan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus saqawati arba'atun, kejak Nabi. Alamat, jadi alamat itu jadi bahasa awak kan, Pak Musin. Itu bahasa Nabi itu ya, bahasa Arab itu. Alamat, tando-tando, nah itu alamat tuan. Buya M dalilko dima alamatnya, tando-tandonya. Oh, RT 01 RW 5 Balai Blok N, blok O ya, O misalnya, atau Pak Haji, kan tando-tando ya. Alamatus saqawati arba'atun, tando-tando orang celaka, orang yang tidak selesai itu kecil Nabi, aduh ampe. Al-awwal atau yang pertama, nisyanul dzunubil madiyah. Ya.
nisyan, lupa, dzunubi, dosa atau kesalahan, madiyah nan Allah nyoba buat. Itu fi'il mudhari' ya. Madiyah yang berlalu, mudhari' itu kalau tidak salah ya. Nah ya. Fi'il madiyah ya. Jadi kata Nabi, orang yang tidak selesai itu, orang yang tidak beres itu, orang yang celaka itu akan masuk sengsara, ya akan masuk neraka itu. Yang pertama, lupa terhadap kesalahan atau dosa nalah nyoba buat. Sangsara jadinya. Ya. Kita analogikan ya. Nah ini ya. Misalnya awak berjalan suatu jalan, ya, di situ ada lubang, ya, ada lubang. Katiku awak pai lewat, masuk dalam lubang tadi, jatuh awak. Nah, beku katiku awak pulang balik lewat jalan tu, kalau lupa awak masuk lubang lihat tak? Masuk lubang balik kalau lupa. Lupa kan? Masuk lubang balik artinya jatuh awak balik. Jadi supaya tidak masuk lubang, awak ingat-ingat. Oh tadi ketika ambo lewat di situ tu ada lubang, ambo jatuh. Kini ambo balik lupa awak balik pasti jatuh nang kedua kali. Mungkin jatuh pertama mungkin lecet sakit, jatuh nang kedua mungkin patah kaki awak. Kan celaka diri awak jadi tuan, ya. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan kepada dosa, ya. Di apabila kita melakukan satu dosa, ya. Kalau dapat jangan kalau dapat usahakan dosa itu jangan kita ulang lagi. Nah, tidak. Kalau ulang balik celaka baca Nabi, sasaru masuk neraka baca Nabi kan itu kan. Itu yang pertama nasihat Nabi atau peringatan Nabi, ikut tanda-tanda orang celaka, nisyanu dzunubil madiyah indallahi mahfuzah, sedangkan dosa itu tersimpan, terekam. Jadi Allah tidak punya tip app. Ya, tu batu ustaz. Kalau hari ini awak bagunjiang kan dosa. Apakah di tip app le malaikat kalau berbuat pahala? Tidak. Yang dosa tetap tertulis karena nanti ada hisabnya hari perhitungan. Jadi begitu Pak Ustaz, kalau buat salah, buat dosa, menyakiti orang, mengambil hak orang, menzulimi orang, mendustai orang, apakah hilang? Tidak, tetap dia tertulis sampai nanti kita diadili sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Yaumul mizan, ditimbang antara pahala dengan dosa kita nanti. Maka ibu karena mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Enak. Husnul khatimah, baik akhir hidupnya. Ama maksudnya husnul khatimah, baik akhir hidupnya. Apakah tidak ada dosanya? Tetap dosanya ada. Cuma banyak pahala ketimbang dosa. Itu yang husnul khatimah. Bukan terhapus dosanya, bukan hilang, tidak. Tetap tertulis dosa sekecil apapun dosanya. Makanya kalau dapat husnul khatimah, baik akhir hidupnya, artinya banyak pahala dengan dosa tadi. Sama awak berutang 10.000, piti awak ada 11.000. Kamu lebih kan? Tapi utang awak 15.000, piti ada 14.000. Itu tekor tu mah. Itu namanya su'ul khatimah, buruk akhir hidupnya. Ayat. Jadi yang husnul khatimah itu mudah aja, ya, banyak pahala ketimbang dosa, banyak kebaikan ketimbang keburukan. Itulah yang husnul khatimah.
Cuma wak kadang-kadang lah meninggal orang ditantanlah karang bunga, semoga husnul khatimah. Itu salah sebenarnya. Itu kan doa, nyulamati, Allah no di doaan lain. Gitu. Sebenarnya kalau batamu mojo Ustadz Hilal atau Pak Zampergol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Zam husnul khatimah. Kurang jauh ya namanya doa Allah mati. Sebenarnya seharusnya begitu, ya kan? Batamu lah mojo Pak Madanas Pak Zul, Jepang tanya batamu Pak Zul. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Zul husnul khatimah. Kalau orang yang tidak pun kurang jauh tapi doa Allah mati cepet. Sebenarnya begitu naknya. Dia awak kon nak lah mati orang berkirim karang bunga, semoga Bapak Abdullah husnul khatimah nyala mati. Nang kadi doa orang kan alun mati tadi supaya nya mati husnul khatimah. Kalau nyala meninggal awak doaan le, ya Allah ampunilah segala dosanya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah proses perjalanan kehidupan ya Allah. Lapangkanlah alam barzahnya ya Allah. Terangkanlah alam barzahnya ya Allah. Sajukkan alam barzahnya ya Allah. Nanti dia dibangkit termasuk hamba-Mu yang soleh ya Allah. Nah, kok karang bunga dikirim husnul khatimah. Ini orang hidup nanti doaan mudah-mudahan apa mati nanti husnul khatimah, bukan orang dalam mati. Ya Pak Zul ya. Karang bunga dalam mati baru didoan semoga husnul pada pi awak nanti. Di kuado orang madoan awak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Isrusen mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah. Kayak gitu ya kan? Jam berang lawak kurang aja mah nyodoan mau mati capek mah. Kayak gitu kan. Ini. Bapak Ibu sekalian terhormati ya. Ini yang pertama orang-orang yang celaka itu lupa. Tapi orang banyak sengaja melupakan kesalahannya. Enak. Sengaja melupakan atau menutup kesalahannya. Kalaulah pemimpin terjadi ke Pak Cahaya negara itu Pak, lah 3 kontainer kesalahannya kepada rakyat, kepada bangsa kok hanya tutupnya kesalahan calaku negara itu sansaro negara itu gitu kan ini. Tapi yang paling berbahaya itu adalah orang sengaja mencari pembela. Nyola jale salah, nyucari pembela. Ya Pak, itu yang terjadi. Malah yang paling celaka itu orang yang salah banyak loh pembelanya. Kenapa banyak pembelanya? Saya masih ingat itu Buya Rodin Rahman, mantan ketua Muhammadiyah Sumatera Barat itu. Kecil beliau orang yang salah banyak pembelanya. Baku banyak pembela karena ada hantunya. Apa hantunya? Nah, kepeng. Dikepeng ku hantu. Akhirnya apa? Yang kalah bisa menang. Yang menang bisa kalah. Yang salah bisa benar. Yang benar bisa salah. Itulah yang terjadi panggung sandiwara hukum di negeri kita ini, Pak. Ya. Karena duit yang berbicara. Saya juga pernah membaca sebuah hadis. Apabila dunia sudah diukur dengan dinar, maka hancurlah kita, celakalah kita. Kalau hari ini jo dinar segini kemana? Ku maaf saja bibula. Ku kan tahun kampanye, ku tahun politik. Datang caleg sesampai lah dos mako tu. Tu kini, tu nak terjadi hari ini. Lah rusak mental kau. Lihat sembako tu, anaknya bau tu. Itu yang terjadi hari ini. Kalau model itu bapak kacuala jadi negari nanti, itu termasuk nisya dosa.
Ini Bapak Ibu hormati ya, kembali kita ya. Jadi itulah yang pertama kata Nabi, orang celaka luput terhadap kesalahan. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebut, membangga-banggakan kebaikan nanalah nyoba buwe. Kok nak diden, kok sama soden selesai, kok nak diden lu nak selesai. Kalau lah model itu cahaya, Pak. Ya kan? Tidak bisa. Seorang pemimpin tidak bisa. Kok saja den selesai, kok tidak ada yang dulu bagaimana? Ya kan? Kan gitu kan? Tidak bisa. Misal sekarang kecepa moksin, kok saja ambos mau saja merancak. Enak. Kok tidak ada yang dulu, kok tidak jalan saja enak. Tidak boleh sebenarnya. Alhamdulillah Pak Musin tidak ada seperti itu. Kayak gitu kan? Itu kan? Jadi kalau itu nanti terjadi Bapak, cairlah masyarakat itu. Ya. Jadi wazikrul hasanatil maudiyah, selalu menyebut kebaikan yang telah dia perbuat. Wala yadri uqubilat amrud, dan kecil Nabi alun tentu kebaikan yang nyoba buat itu diterima atau ditolak oleh Allah. Pinyola bangga, ambola berimpa, ambola berzakat, ambola naik haji, ambola masuk surga, alun tentu, ya kan? Belum tentu. Maka tadi tidak boleh kita ria, artinya ria. Jadi yang kedua intinya ibu orang celaka tadi beramal ria. Kalau kita lihat dalam surah Al-Maun, orang penbohong agama itu, pandutu itu termasuk allazinahum yuraun, mereka yang ria. Nah, kalau kita kembali kepada Rasulullah, Nabi itu sangat halus bahasanya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bakirota. Nah, ibarat ya. Kayak ibarat Pak. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itulah yang ikhlas itu dalam bersedekah berinfak. Kayu barik Pak Musin. Ya barik. Kini terjadi tidak tercatat di pengurus, dia nyoba infak, tidak selesai pengurus kini guna. Lebih impak ambon. Nah, tapi kalau impaknya 50.000 tidak perlu dicatat. Tapi kalau lah 500.000, kenapa? Dia banyak ria. Kalau sakit tidak perlu dicatat. Tapi kalau banyak dicatat. Malah ini Bapak maaf saja ini ya. Risiko tidak ada. Kadang-kadang ada celeng lewat. Kalau lah impaknya 5.000, itu betul-betul ya tangan. Tapi kalau agak 20.000, 50.000, baca lihat mana. Begitu, ria ini. Nah itu ria jadinya. Jadi kedua orang celaka itu kata Rasulullah, wa zikrul hasanatil maudiyah, inyo nyabui kebaikan nalanya pabue, nyotolong dosa anaknya, nyotolong tetangga tua. Laden lapennya semua malapen yang tasapi, ladi tolong awaknya gigi lo. Kan begitu kan? Kalau lah model itu awak menolong atau membantu orang, ria jadinya. Kalau dalam Al-Quran, ya Pak Haji, ya Bu ya Hilal, perumpamaan orang-orang yang menserkahkan apanya itu, lalu dia manna wal anza, nyucet-cerca. Kalau basawa atau ji, nyucet-ceten aja. Kau haji pun ada bantu, nyu dah tahu diuntung haji kau dah. Kayak itu kan? Kayak gitu kan? Kau nak ambo bantu lu mati haji kau mah. Kayak itu kan? Kau nak ambo menolong nak ni pangkai haji kau dulu. Kayak gitu kan? Kan banyak terjadi seperti itu kan? Kalau itu jadi ria kita. Ya. Jadi ibu sekalian terhormati, itu yang kedua beramal ria. Ya. Yang ketiga orang celaka itu kata Rasulullah, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya, dalam urusan dunia melihatnya ke atas. Ama kasih Bapak Ibu berpacu dengan dunia. Habis harinya untuk urusan dunia. Kalau untuk barale habis harinya, untuk kasurau dah ada waktunya. Untuk mencari HP, duduk HP, berjalan HP, deteoto HP, untuk sholat berjemaah tidak ada. Itu kan dunia itu kan. Itu. Memang HP ku luar biasa. Ini termasuk awak dan orang tu mana? Ini luar biasa pengaruh HP ku. Luar biasa. Bisa mengalahkan kita mengingat Allah. Itu benar itu HP itu. Bahaya.
musuh kita hari ini yang paling berat adalah HP ini. Ya pare, ya luar biasa. Ya ji, duduk celi HP, kadang-kadang dalam WC kayak celi HP ya. Kayak itu kan. Ini bahaya. Jadi itu yang ketiga kata Rasulullah, orang celaka itu, ya orang yang tidak selesai itu kata Nabi, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya, dalam urusan dunia melihat ke atas, artinya habis hari urusan dunia. Lalu yang keempat, yang terakhir dari Rasulullah, orang celaka itu adalah wan nazaru ila man dunahu fiddin, dalam urusan agama melihatnya ke bawah. Maka maksudnya loyo lama indak bersemangat jo agama godo, wirid lah orang, taziah lah orang, enak pokoknya nak satu doh, ya kan? Nyoleh satu kondisi kematian, pai tidak pernah sekali Allah itu ya kan? Satu nama saja banyak tu bu, yang saya bu ya pak, kok dapat nak nyokok, atau Pak Haji? Kalau Pak Haji, kok lain lokare, orang naik tidak pai berjemaah Pak Haji, orang gilo Pak Haji, kecep Pak Haji, orang bencong kecep Pak Haji, orang naik tidak pai berjemaah, orang bencong, karena orang bencong tu tidak tentu status dikata laki-lakinya produksi, dia kata produksi, yang laki-laki kecep, nah kecep bahasa Haji ya, kayak gitu kan. Kadang kalau di kawan tak kurang aja Ustaz kemana, lain laki-laki kemana gitu, kayak gitu kan. Jadi ibu-ibu ya, jadi tak mau tahu jodoh kasurau lah orang, wirid lah orang, taziah lah orang, lain satu kongsi lain, likui ada taziah lain dah, kayak gitu. Kok dapet naknya nak datang, batu Pak Zon, Pak Das, ini mana Pak Alinya, kok dapet nak datang, yaitu takziah kongsi kematian, kok pakai absen. Nah, mungkin siapa orang Pau, kalau di Pau tu pisang tu sejak tahun 70-an ada kongsi. Kalau ada kematian, you rami, ya nama Renos, you baju seragam lo tu mah rami, you banyak bamusen. Jangan wale, ini ditaruh ini, nah, bukan sering. Dan juga kalau di di Manggis ini sobar nama kongsi kematian tu lama lihat tu, lado tu ambulan tu mah. Jadi pakai absen. Dia pakai absen, tidak datang pakai dando. Nah, kan dando. Jadi artinya apa? Kita menggugah supaya semangat orang itu ikut bertakziah itu tinggi. Ya Pak Dison ya, begitu. Walaupun nanti Pak Dison di seberang sana bergabung ya lah ke konsis ya. Ya udah Pak Das, terima beliau sebagai anggota konsis kematian ya. Nah, kan gitu. Terima nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu hormati, kecil Nabi orang celaka tadi, wan nazaru ila man dunahu fiddin, dalam urusan agama melihat ke bawah. Lalu sebagai penutup pengajian kita, supaya tidak celaka, kebalikan dari yang empat. Yang pertama, lupa terhadap dosa. Kini banyak-banyaklah mengingat dosa. Kan? Kita pertanyaan, caranya Ustaz mengingat dosa Januari, Februari, Maret, April, agilo lawaknya. Saya baca buku tasawuf, para ahli tasawuf, termasuk Imam Al-Ghazali, di mengingat dosa itu dengan banyak beribadah. Di orang yang rajin sholat duha, rajin tahajud, rajin berzikir, rajin berjemaah, berarti orang kau mengingat dosa. Jadi mengingat dosa banyaklah daripada. Yang kedua, orang celaka itu menyebut-nyebut kebaikannya, artinya ria. Kebalikannya, marilah kita ikhlas dalam beramal. Itu moto Pak Haji, yaitu kemenak ikhlas dalam beramal. Ya Pak Haji, itu kemenak sama satu-satunya departemen yang ikhlas beramal itu hanya kemenak ya. Gitu ya Pak Haji. Kok Pak Haji kok yang terlalu ikhlas tidak dapat jabatan loh. Ya Pak Haji, kalau Pak Haji kok mau sikut kanan sikut kiri jadi kemenak bisa beliau kemana? Gadang nama mahar ke Pak Haji. Gitu ya. Uang sekolahnya mahal kan gitu nah.
kecep haji jadi kuasa pakai uang mahar kan gitu ya nah kan gitu. Kok rahasia umum sebenarnya Pak Musin ya. Jadi kalau motonya bagus, ikhlas beramal ya Pak Adisan itu ya. Lalu yang ketiga, orang celaga dalam urusan dunia melihat ke atas, kalau baik melihatlah ke bawah. Alhamdulillah awak laita beliau otoburu anak nang kawan ondase ndak bali. Alhamdulillah awak sehat, na orang sakit. Alhamdulillah melihat kita ke bawah. Alhamdulillah. Lalu yang keempat, supaya tidak celaka dalam urusan agama melihat ke bawah, dibalikkan dalam urusan agama pastabikul khairat, mari kita berlomba-lomba. Mantuk Pak Zulqa pagi salat subuh berjemaah beko mencari jasmani lo beliau Allah bajalan lo beliau tu kali dia. Kok Pak Zulqa rajin mana bajalan tari. Jadi ndak baado subuh berjemaah beko berjalanlah karena Rasulullah tu orang yang senang berjalan. Kayak kan lihat dalam hadis Nabi berjalan padang pasir untuk kesehatan. Amurasul mungkin itulah ceramah subuh kita. Mudah-mudahan kita tidak celaka, kita tidak sengsara, tentu selamat dunia dan akhirat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا